Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Joko Purnomo, mengajar matematika kelas 9 SMP. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Tujuannya adalah dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Yang ketiga, mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan koefisiennya. Penurunan rumus kuadratik atau rumus ABC. Rumus ABC didapat dari penurunan dari persamaan A kuadrat plus BE plus C sama dengan 0. Kita buat seperti ini ya. A kuadrat plus BE plus C sama dengan 0. Kita pindah ke ruas kanan, C nya jadi negatif C. Kemudian kita bagi dengan A, kedua ruas kita bagi A, jadi menjadi A kuadrat plus BE plus B per AX sama dengan negatif C per A. Kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan setengah kali B per A kita kuadratkan. Jadi setengah kali B per A kuadrat sama dengan, kalau kita kalikan 1 kali B dikuadratkan jadi B kuadrat, 2 kali A, 2A dikuadratkan jadi 4A kuadrat, sehingga didapat B kuadrat plus BX B kuadrat plus B per AX ditambah B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat per 4A kuadrat dikurang C kuadrat. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan setengah kali B per A kuadrat ini, jadi B per 2A ini dari ini ya, 1 kali B 2 kali A jadi 2A sebelah sini ya. Kemudian sama dengan B kuadrat per 4A kuadrat ini dari sini setelah kita kuadratkan ini C per A. Ini kita ambil depan dan belakangnya saja, X dengan B per 2A dikuadratkan, jadi sama dengan ya, B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 4A, jadi menjadi B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. X plus B per 2A sama dengan ini kuadratnya yang sebelah kiri kita hilangkan menjadi akar sebelah kanan ya, B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat diakarkan. Di sini kuadratnya kita hilangkan, di sini menjadi akar sama dengan, nah ini kita akarkan, yang atas masih tetap ya, B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat diakarkan jadi 2A. Kita tambahkan tanda kurang lebih atau plus minus. Hasilnya adalah X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Ini min B ini dari B ini ya, pindah ruas jadi negatif, B 2A nya sudah sama penyebutnya jadi tetap 2A. Jadi hasilnya adalah min B plus minus B akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini adalah rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, setelah ini kita akan menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Contoh soal nomor 1.
Tentukan akar-akar persamaan kuadrat E kuadrat plus 5E plus 6 sama dengan 0. Dari persamaan diperoleh A ini di depan X nya 1, B nya 5 ya, plus 5, C nya 6. Sehingga ya, rumusnya X12, X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan angka-angka yang tadi, A nya 1, B nya 5, C nya 6. Min B kita ganti ya, min B berarti 5, min 5 ini ya, plus minus akar B kuadrat jadi 5 kuadrat min 4, A nya 1, C nya 6, 4 kali 1 kali 6 per 2 kali A, 2 nya tetap ya, A nya 1 berarti 2 kali 1, sehingga hasilnya negatif 5 plus minus akar 5 kuadrat 25, negatif 4 kali 1 4 kali 6 negatif 24 per 2 kali 1 2 sama dengan negatif 5 plus minus akar 1 ya, dari 25 dikurang 24 per 2 sama dengan negatif 5 plus minus akar 1 sama dengan 1 per 2. X1 nya, jadi kita cari X1 nya dulu, karena ini tandanya plus minus, kita cari yang plus dulu ya. X1 sama dengan negatif 5, ini negatif 5 ini plus 1 yang ini per 2 sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2, negatif 4 bagi 2 ya. Yang X2 nya tadi sudah kita jumlah atau tambah, kita kurangkan yang kedua, berarti negatif 5 dikurang 1 per 2 sama dengan negatif 5 dikurang 1 negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Jadi hasilnya X1 nya negatif 2 dan X2 nya sama dengan negatif 3. Contoh soal yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 0. Dari persamaan itu kita peroleh A nya 4 ini ya, A nya depan 4, B nya juga 4, C nya 1 plus semua tandanya ya. Kita masukkan ke rumus, B nya min 4, 4 masukkan min 4 plus akar 4 kuadrat min 4 kali A nya 4, C nya 1 ya, per 2 kali A nya 4 sama dengan negatif 4 plus minus akar 4 kuadrat 16, 4 kali 4 16 kali 1 ya, tetap negatif 16 per 8. Kemudian akarnya 16 kurang 16 0 ya, akar 0 apa, akar 0 ya, akar 0 karena 0 kali 0 tetap 0, negatif 4 plus minus 0 per 8. X1 nya kita cari dulu, X1 nya negatif 4 ditambah 0, kita jumlahkan dulu ya, tambah 0 per 8 sama dengan negatif 4 per 8 sama dengan negatif setengah, sama-sama kita bagi dengan 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2, negatif setengah. X yang kedua sama dengan negatif 4 dikurang 0 per 8 sama dengan negatif 4 per 8, masih tetap sama dengan 1 per 2 juga. Jadi X1 dan X2 nya sama dengan negatif setengah semua ya, sama. Contoh yang ketiga, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. A nya 2 ini depan, B nya 2 juga plus C nya 1. Kita masukkan ke rumus, B nya 2 jadi min 2 plus minus akar 2 dikuadratkan dikurang 4 kali 2 kali C nya 1 ya, per 2 kali A, 2 kali 2 sama dengan negatif 2 plus minus
2 kuadrat 4 kali 2 8, jadi tetap negatif 8 per 2 kali 2 4 ini ya. Kemudian negatif 2 plus minus 4 dikurangi 8 negatif 4 per 4. Nah ini akarnya negatif ya, karena negatif itu tidak ada penyelesaiannya karena dia bentuk irasional imajiner ya, bentuk imajiner, jadi tidak ada akarnya, tidak mempunyai akar. Persamaan ini tidak mempunyai akar karena akarnya negatif ya. Diskriminannya negatif. Dari hasil pengamatan pada contoh 1, 2, dan 3 didapat ini persamaan kuadratnya. Yang pertama tadi contoh pertama diskriminannya 1, yang contoh kedua diskriminannya 0, yang contoh ketiga diskriminannya negatif 4. Kalau diskriminannya 1, X1 dan X2 nya beda gitu ya, akarnya beda, ini min 2 ini min 3. Kalau diskriminannya 0 ini sama ya, negatif setengah dengan negatif setengah kembar. Kalau diskriminannya kurang dari 0 ini tidak mempunyai akar atau tidak ada akarnya ya, tidak ada penyelesaiannya. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan sebagai berikut. Diskriminan dari persamaan A kuadrat plus B plus C sama dengan 0 adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Kesimpulan yang pertama, jika D nya lebih besar dari 0 ini ya, bisa 1 ini ya, maka akar-akarnya akan berbeda. Kemudian yang kedua, jika D nya sama dengan 0 maka akar-akarnya sama ya, sama, nanti akar-akarnya sama. Kalau diskriminannya 0 akarnya pasti sama. Yang ketiga, jika D nya kurang dari 0 maka akar-akarnya tidak ada ya. Kemudian contoh lagi yang keempat, contoh tentang diskriminan ya. Jika nilai diskriminan dari 3x kuadrat min 6x plus c sama dengan 0 adalah 132. Diskriminannya sudah diketahui ini ya, 132. Maka nilai C kita akan mencari C nya, bukan mencari nilai diskriminannya ya, kita akan mencari nilai C nya. Ya kita coba jawab. A nya 3 ini, D nya negatif 6, D nya diskriminannya 132. Rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. D nya 132 kita ganti dengan 132 sama dengan B nya negatif 6 kita kuadratkan min 4 kali A nya 3 kali C nya yang mau kita cari, dengan 132 sama dengan negatif 6 kuadrat ketika 6 dikurang 4 kali 3 12 kali C, 12C. Kita pindah ruas 12C nya ke ruas ke sebelah sana, jadi 12C sama dengan 36, kemudian 132 nya jadi negatif sini ya, negatif 132. 12C sama dengan 36 kurang 132 sama dengan negatif 96. C nya sendiri itu akan sama dengan negatif 96 dibagi dengan 12. C nya sama dengan negatif 8. Jadi nilai C yang memenuhi adalah negatif 8. Ini agar menjadi persamaan yang benar, maka nilai C nya adalah negatif 8. Dan kita akan membahas tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dari persamaan A kuadrat plus B plus C kita rubah menjadi, kita bagi dengan A semua kanan kiri, jadi E kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Ya, jadi persamaannya seperti ini. Kalau kita rubah jadi X kuadrat plus P plus Q kali X plus P kali Q. Setelah kita sederhanakan, kita faktorkan jadi ini ya, X kuadrat plus P plus QX plus P kali Q.
Nah, X1 nya sendiri itu sama dengan min P. Kalau kita ini ya, X plus P sama dengan 0, maka X nya sama dengan min P, dan X2 nya sama dengan min Q. Dari sini ya, X plus Q sama dengan 0, jadi X nya sama dengan min Q, atau kita namakan X1 nya min P, X2 nya min Q gitu ya. Sehingga X1 ditambah X2 itu akan sama dengan ini min P ditambah min Q, sama dengan, kita keluarkan negatifnya, jadi negatif P plus Q, negatif dalam kurung P plus Q ya. P plus Q sendiri itu sama dengan ini ya, B per A. B per A ini, P plus Q nya B per A ini, yang ini P plus Q X ya, B per A, sama ini ya nilainya. Ini karena depannya ada negatif, jadi negatif B per A. Ini dinamakan dengan rumus jumlah. Jadi kalau B plus Q itu sama dengan min B per A. Yang kedua, X1 kali X2 itu sama dengan min P dikali min Q ya. Ini kita tulis P kali Q, negatif kali negatif jadi positif ya. Jadi ini P titik Q ini artinya P kali Q sama dengan C per A. P kali Q yang ini paling belakang ini sama dengan C per A ini ya. Ini dinamakan rumus hasil kali. Nah, hasil kali X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Contoh soal nomor 5 ini tentang akar-akarnya. Pada persamaan X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0, tentukan nilai akar-akar berikut. X1 plus X2. Nah, yang B X1 kali X2. Jawab. A nya sama dengan 1 ya, B nya negatif 6, C nya sama dengan 8. Tanpa menghitung akar-akarnya kita akan cari X1 tambah X2 dan X1 dikali X2. A nya ini 1, B nya negatif 6, C nya 8. X1 plus X2 rumusnya tadi sama dengan min B per A. Min B berarti min B nya negatif 6 per A nya 1 gitu ya. Jadi negatif 6 dibagi 1, ini negatif kali negatif jadi positif, dibagi 1 masih 6. Jadi X1 ditambah X2 itu hasilnya sama dengan 6. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. C nya 8, A nya 1. Jadi tinggal 8 dibagi 1 sama dengan 8. Jadi hasilnya kalau X1 dikali X2 itu sama dengan 8. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.